Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darmawan Eka Hartanyo dengan NIM 230 1050 287 dari Rombel F angkatan 23. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah bimbingan dan konseling. Pertama, kita latar belakang adanya bimbingan dan konseling. BK merupakan komponen krusial dalam sistem pendidikan formal. Berperan dalam membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi fisik mereka, emosi, terus intelektual, sosial, dan moral spiritual mereka secara optimal. BK juga mendukung peserta didik dalam memahami diri mereka sendiri, memahami lingkungan sekitar mereka, dan menyelesaikan masalah mereka sendiri. Selain itu, BK juga berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan dengan menyelesaikan berbagai masalah, hambatan, dan tantangan dalam dunia pendidikan. BK juga mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan di masyarakat. Selanjutnya yaitu tentang pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan ini berasal dari kata guidance yang berarti bantuan, sementara konseling berasal dari kata konsilium yang berarti memahami bersama. Jadi dari pengertian ini kita bisa mengambil pengertian bahwa bimbingan dan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang yang ahli terhadap seseorang yang lain atau beberapa orang yang memiliki masalah. Nah, perlakuan ini dilakukan dengan wawancara, kemudian juga bisa dilakukan dengan psikotes ataupun pengisian angket dan metode lainnya agar orang yang bermasalah ini dapat mengembangkan potensi diri mereka sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya ada perbedaan antara bimbingan dan konseling. Jadi perbedaan antara bimbingan dan konseling ini terletak pada segi isi kegiatan dan tenaga yang menyelenggarakan. Dari segi isi, bimbingan ini lebih banyak bersangkut paut dengan usaha pemberian informasi dan kegiatan untuk mengumpulkan data peserta didik. Serta bimbingan ini lebih fokus untuk menekankan pada fungsi pencegahan atau fungsi preventif. Sedangkan konseling itu merupakan bantuan yang dilakukan dalam pertemuan tatap muka antara dua orang, antara konselor dan klien. Nah, dari segi tenaga, bimbingan dapat dilakukan oleh orang tua, guru, wali kelas, kepala sekolah, orang dewasa, atau siapapun. Namun, konseling hanya dapat dilakukan oleh tenaga-tenaga yang telah terdidik dan terlatih. Dengan kata lain, konseling ini merupakan bantuan khusus bimbingan, yaitu layanan yang diberikan oleh konselor pada klien secara individu. Dengan demikian juga bisa menjawab mengapa guru itu dalam ranah membimbing, karena bimbingan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk guru. Agensi bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan untuk menyelenggarakan pendidikan di Indonesia. Adapun kedudukannya diatur dalam beberapa dasar hukum. Yang pertama itu UU nomor 2 tahun 1989 bab 1 pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik melalui bimbingan dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua ada PP nomor 28 untuk SD dan PP nomor 29 untuk SMP dan SMA tahun 1990 bab 10 pasal 25 ayat 1 yang menyatakan bahwa bimbingan adalah bantuan peserta didik untuk memahami diri mereka sendiri, untuk memahami diri, terus mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan. Bimbingan dilaksanakan oleh guru pembimbing. Kemudian yang ketiga ada UU nomor 20 tahun 2003 bab 1 pasal 1 ayat 6 yang menyatakan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, dan konselor, widya suara, pamong pelajar, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Kemudian dalam penyelenggaraan pendidikan formal di sekolah itu terdapat 3 wilayah atau bidang utama. Di antaranya yang pertama yaitu adalah wilayah atau bidang manajemen dan kepemimpinan. Wilayah ini meliputi berbagai fungsi mengenai tanggung jawab dan pengambilan kebijaksanaan ataupun kebijakan serta segala bentuk kegiatan pengelolaan manajemen sekolah seperti perencanaan, kemudian ada juga pengadaan dan pengembangan staf, sarana dan prasarana, dan yang terakhir itu pengawasan. Kemudian yang kedua yaitu wilayah atau bidang pembelajaran yang mendidik. Nah, wilayah ini tuh meliputi semua bentuk pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pengajaran, yaitu penyampaian dan pengembangan pengetahuan, kemudian pengembangan keterampilan, sikap, dan kemampuan berkomunikasi peserta didik. Yang ketiga ada wilayah bidang bimbingan dan konseling. Bidang ini mencakup mengenai berbagai fungsi dan kegiatan yang mengacu kepada pelayanan kesiswaan secara individual, agar masing-masing peserta didik ini dapat berkembang sesuai dengan bakat, sesuai dengan minat, potensi, dan tahap-tahap perkembangannya masing-masing.
Adapun keunikan dalam kerjasama antara guru dengan konselor yaitu dengan cara rujukan. Kemudian secara umum tujuan dari layanan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu setiap individu mengembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan tahapan perkembangan dan potensi yang dimilikinya. Potensi ini mencakup kemampuan dasar, bakat, dan minat yang dimiliki dapat dipengaruhi oleh berbagai latar belakang seperti keluarga, sosial, masyarakat, dan ekonomi. Sedangkan tujuan khususnya yaitu penjabaran dari tujuan umum, yaitu tujuan yang dikaitkan dengan permasalahan yang dialami oleh individu yang bersangkutan sesuai dengan kompleksitas permasalahannya. Selanjutnya adalah fungsi dari bimbingan dan konseling. Terdapat 10 fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman, memberikan pemahaman kepada peserta didik untuk memahami dirinya dan lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah fungsi preventif, yaitu memberikan ataupun memfokuskan pada ranah pencegahan. Yang ketiga yaitu fungsi pengembangan. Fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya itu lebih proaktif daripada fungsi yang lain. Yang keempat ada fungsi penyembuhan, yaitu fungsi yang bersifatnya kuratif ataupun menyelesaikan masalah. Yang kelima ada fungsi penyaluran. Nah, fungsi ini merupakan fungsi yang digunakan untuk menyalurkan minat bakat peserta didik seperti ekstrakurikuler dan pemilihan jurusan. Yang keenam, ada fungsi adaptasi, yaitu fungsi yang digunakan untuk menyesuaikan pelaksana pendidik seperti kepala sekolah, guru, dan konselor dalam menyesuaikan programnya dengan peserta didik. Yang ketujuh, ada fungsi penyesuaian, yaitu fungsi yang digunakan untuk agar peserta didik itu dapat menyesuaikan dirinya dan lingkungannya. Yang kedelapan, ada fungsi perbaikan, yaitu fungsi yang digunakan untuk memperbaiki peserta didik baik dari cara berpikir, cara bertindak, maupun cara berperilaku. Yang kesembilan, ada fungsi fasilitasi. Nah, fungsi fasilitasi ini yaitu fungsi yang digunakan untuk memfasilitasi peserta didik agar dapat mencapai keinginannya di masa depan. Dan yang kesepuluh, ada fungsi pemeliharaan, fungsi yang digunakan agar mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam diri peserta didik. Selanjutnya kita akan berbicara tentang orientasi bimbingan dan konseling. Yang pertama ada orientasi perseorangan. Orientasi perorangan ini dalam bimbingan dan konseling menekankan pada pentingnya konselor untuk memfokuskan perhatian pada perkembangan peserta didik secara optimal. Yang kedua ada orientasi perkembangan, yaitu orientasi yang memfokuskan pada peran perkembangan yang terjadi pada saat ini dan yang akan terjadi pada diri individu di masa yang akan datang. Hal ini sekaligus bertujuan mendorong konselor dan klien untuk menghilangkan problem yang menjadikan laju perkembangan klien. Kemudian yang ketiga ada orientasi permasalahan. Nah, orientasi ini merupakan orientasi masalah secara langsung berkaitan erat dengan fungsi pencegahan dan fungsi pengentasan. Adalah asas-asas dan prinsip dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan atau confidential. Nah, asas ini merupakan asas yang menuntut dirahasiakannya data dari segenap klien. Kemudian yang kedua adalah asas kesukarelaan. Asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik dalam mengikuti dan menjalankan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga ada asas keterbukaan, yaitu asas transparansi, di mana guru pembimbing berkewajiban mengembangkan keterbukaan peserta didik atau klien. Nah, agar peserta didik atau klien ini mau terbuka, maka guru pembimbing juga harus terbuka terlebih dahulu dengan tidak berpura-pura dalam pembicaraan dan dalam layanan kegiatan konseling. Kemudian yang keempat ada asas kegiatan. Nah, asas ini merupakan asas yang menghendaki agar peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan dapat berpartisipasi aktif di dalam penyelenggaraan kegiatan layanan dan bimbingan. Kemudian yang kelima ada asas kemandirian. Nah, asas ini merupakan asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik atau klien sebagai sasaran layanan kegiatan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu yang mandiri, mengetahui diri mereka sendiri dan lingkungannya. Yang keenam ada asas kekinian, yaitu asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling, yakni permasalahan yang dihadapi peserta didik, merupakan dalam kondisi sekarang. Kemudian yang ketujuh adalah asas kedinamisan. Merupakan asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan itu hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedelapan ada asas keterpaduan. Nah, asas ini merupakan asas yang menghendaki agar berbagai layanan dapat kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang keharmonisan dan saling padu. Kemudian yang kesembilan ada asas kenormatifan. Nah, asas yang ini merupakan asas yang menghendaki agar segenap layanan BK didasarkan pada norma-norma, baik norma agama, hukum, norma sosial, dan adat istiadat tertentu. Yang ke-10 ada asas keahlian. Asas yang menghendaki agar layanan BK diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Yang ke-11 adalah asas alih tangan. Nah, kasus asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling ini secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik ini bisa mengalihkan kepada pihak yang lebih ahli. Dan yang terakhir yaitu asas tutwuri handayani, yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi
Selanjutnya yaitu mengenai guru yang berkualitas. Nah, guru yang berkualitas ini sudah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 10, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28. Disebutkan bahwa guru yang berkualitas itu harus memiliki 4 kompetensi, yaitu yang pertama kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional. Nah, selain keempat kompetensi tersebut, guru juga harus memenuhi beberapa indikator. Yang pertama, tanggung jawab, memiliki stabilitas emosi, lemah lembut, tegas tanpa menakut-nakuti, dan dekat dengan siswa. Sebagai calon guru kelas SD, pengetahuan tentang bimbingan dan konseling ini sangat bermanfaat dalam mendukung perkembangan peserta didik. Guru dapat menerapkan fungsi BK dengan berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menghadapi masalah akademik atau sosial secara proaktif. Nah, sebagai guru SD yang berkualitas, saya akan memastikan kegiatan bimbingan dan konseling ini dapat terlaksana dengan efektif melalui beberapa langkah. Yang pertama, saya akan membangun komunikasi yang baik dengan siswa, menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka bagi mereka untuk berbagi masalah. Saya juga akan bekerja sama dengan guru lain dalam mengambil keputusan maupun mengambil kebijakan. Selanjutnya, saya juga akan rutin mengadakan kegiatan pemantauan perkembangan siswa, baik secara akademis maupun non-akademis, serta melibatkan orang tua dalam mendukung proses konseling. Nah, jika ada kesempatan lebih, saya juga akan membangun komunikasi dan relasi dengan pihak ketiga, yaitu pihak luar seperti psikolog, konselor, guru BK di jenjang-jenjang sekolah menengah, serta berkonsultasi dengan mereka mengenai permasalahan yang ada di sekolah saya. Kemudian memahami karakter peserta didik ini sangat penting karena setiap anak memiliki keunikan dalam cara belajar dan berinteraksi terhadap lingkungan maupun terhadap kehidupan sosialnya. Adapun karakter yang perlu dipahami meliputi karakter kognitif, emosi, motivasi, minat, serta latar belakang sosial budaya. Memahami karakter ini memungkinkan guru untuk memberikan pendekatan yang lebih tepat, membantu meningkatkan partisipasi siswa, dan menciptakan suasana belajar yang lebih inklusif dan kondusif. Cara untuk memahami karakter peserta didik antara lain dengan melakukan observasi dan melakukan asesmen selama kegiatan belajar. Selanjutnya yaitu layanan bimbingan dan konseling. Jadi ada 9 layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu adalah layanan orientasi. Jadi layanan orientasi ini merupakan layanan yang ditujukan pada peserta didik baru dan seluruh pihak yang terkena dampak. Kemudian layanan ini dirancang untuk membantu peserta didik baru ini memahami lingkungan mereka yang baru. Kemudian yang kedua yaitu layanan informasi. Jadi layanan ini merupakan layanan yang berupaya mengatasi kekurangan informasi yang dibutuhkan oleh masing-masing individu. Kemudian adapun yang ketiga yaitu adalah layanan penempatan dan penyaluran. Jadi, layanan penempatan dan penyaluran adalah layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang sesuai dengan minat dan bakat serta potensi mereka. Misalnya, layanan dalam penyaluran kelompok, kemudian kelas, ataupun ekstrakurikuler. Selanjutnya yaitu yang keempat ada layanan penguasaan konten. Jadi, layanan ini merupakan layanan yang dirancang untuk membantu siswa menguasai konten-konten tertentu, ya, terutama konten yang bersifat positif untuk kehidupan baik di sekolah, rumah, maupun di masyarakat. Kemudian yang kelima ada layanan konseling perorangan. Nah, konseling perorangan merupakan layanan konseling di mana seorang konselor ini membantu seorang klien dalam menyelesaikan masalah dan kekhawatirannya. Kemudian yang keenam ada layanan bimbingan kelompok. Jadi, layanan bimbingan kelompok merupakan layanan berbasis dinamika kelompok yang memfasilitasi perolehan bersama atas beragam konten dari sumber tertentu dan dari kelompok tersebut. Kemudian yang ketujuh ada layanan konseling kelompok. Tadi kan ada layanan bimbingan kelompok. Nah, selanjutnya yaitu layanan konseling kelompok. Nah, layanan konseling kelompok ini merupakan layanan konseling yang diselenggarakan dalam suasana kelompok. Layanan ini berfokus pada masalah pribadi dan memberikan kesempatan kepada siswa ataupun peserta didik untuk berdiskusi, bertukar pikiran, bertukar ide dan gagasan untuk memecahkan masalah tersebut melalui interaksi kelompok. Nah, yang kedelapan ada layanan konsultasi. Dalam layanan konsultasi ini, guru berperan sebagai konselor dan klien sebagai konsulti yang membahas tentang masalah pihak ketiga. Nah, pihak ketiga yang dibicarakan ini bisa berupa anak, murid, ataupun orang tuanya. Kemudian yang terakhir adalah layanan mediasi. Layanan mediasi ini adalah layanan yang diberikan oleh konselor kepada dua orang yang sedang berselisih paham. Nah, adapun penerapan yang bisa dilakukan dari ke-9 layanan ini yaitu yang pertama, sebagai contoh saja, layanan yang bisa diterapkan di sekolah dasar, misalnya yang pertama yaitu layanan orientasi, bisa diadakan dengan cara program pengenalan peserta didik baru terhadap lingkungan sekolah belajar yang baru. Kemudian yang kedua yaitu layanan penyaluran. Nah, layanan penyaluran ini bisa diaplikasikan dengan mengadakan berbagai program ekstrakurikuler di sekolah dasar dengan tujuan untuk mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa. Dan yang ketiga yaitu adalah layanan mediasi. Karena faktor usia, anak-anak sekolah dasar biasanya memperebutkan banyak hal sehingga terjadi pertikaian. Nah, di sini guru bisa melakukan mediasi atau sebagai penengah di antara mereka berdua. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.